Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Saputra dengan NIM 64241319. Perkenalkan, nama saya Andreas Christian dengan NIM 64241512. Perkenalkan, nama saya Siva Manazara Kamila dengan NIM 64241302. Perkenalkan, nama saya Naila Kamila dengan NIM 64241444. Perkenalkan, nama saya Amalia Zakira dengan NIM 64241610. Saat ini kami sedang berada di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Tujuannya untuk mengikuti uji profisiensi tahap kedua pasar modal. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek mata kuliah manajemen keuangan dengan judul Pelatihan dan Uji Profisiensi Pasar Modal. Video ini dibuat untuk menjelaskan konsep dasar pasar modal, jenis-jenis instrumen investasi, serta praktik penggunaan aplikasi Points ID sebagai sarana investasi saham bagi investor pemula. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya pelatihan dan uji profisiensi pasar modal dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pasar modal. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi yang berfungsi sebagai sarana penyaluran dana dari investor kepada pihak yang membutuhkan dana. Untuk masyarakat investasi di Indonesia, seluruh aktivitas perdagangan efek secara resmi diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian investasi. Jadi, investasi adalah kegiatan penanaman dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan bentuk asetnya, investasi dibedakan menjadi investasi real seperti tanah dan bangunan, serta investasi finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Pemahaman mengenai investasi sangat penting agar investor dapat menentukan jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan finansialnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Melalui saham, investor berhak mendapatkan dividen dan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Namun, saham memiliki resiko tinggi karena nilainya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan kewajiban membayar bunga atau kupon secara berkala kepada investor. Obligasi menawarkan penghasilan tetap tetapi tetap memiliki resiko gagal bayar. Reksadana. Reksadana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau deposito. Jenis investasi ini cocok bagi pemula karena pengelolaannya dilakukan secara profesional dan resikonya relatif tersebar. Di sini ada resiko dan retur. Retur adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian.
Dalam investasi berlaku prinsip semakin tinggi potensi retur, semakin tinggi resiko. Retur dibagi menjadi dua bagian, yaitu retur ekspektasi, yaitu keuntungan yang diharapkan, dan retur realisasi, yaitu keuntungan yang benar-benar terjadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Saputra dengan NIM 64241319. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dari bursa efek. Peran dari bursa efek yang pertama itu adalah membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Bursa efek berperan menetapkan peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan untuk memastikan pasar modal berjalan tertib, adil, transparan, dan efisien, serta melindungi investor dan menjaga kepercayaan terhadap pasar modal. Lalu peran yang kedua ada menyebarluaskan informasi bursa atau transparansi. Bursa efek berperan menyebarkan informasi secara terbuka dan merata kepada publik agar seluruh investor memperoleh informasi yang sama, sehingga tercipta perdagangan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga ada menyediakan sarana perdagangan efek atau fasilitator. Bursa efek berperan menyediakan sarana dan sistem perdagangan yang andal agar transaksi efek dapat berlangsung secara mudah, cepat, aman, dan efisien bagi seluruh pelaku pasar. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat ada mencegah yang dilarang di bursa. Bursa efek berperan mengawasi dan menindak pelanggaran untuk mencegah praktik yang dilarang. Contohnya adalah insider trading, manipulasi harga, dan penyebaran informasi palsu, agar perdagangan berlangsung jujur, adil, tertib, dan melindungi investor. Lalu yang selanjutnya ada menciptakan instrumen dan jasa baru. Bursa efek berperan menciptakan dan mengembangkan instrumen serta jasa baru untuk memenuhi kebutuhan investor dan emiten, memperluas pilihan investasi, serta meningkatkan efisiensi dan daya tarik dari pasar modal. Lalu, di peran terakhir ada mengupayakan likuiditas. Bursa efek berperan mengupayakan likuiditas agar efek dapat dengan mudah diperjualbelikan sehingga investor dapat masuk dan keluar pasar dengan cepat tanpa mengganggu kestabilan harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan sebagai investor. Keuntungan yang pertama itu ada bagian perusahaan. Kedudukan yang sah secara hukum di dalam perusahaan sesuai porsi kepemilikan dan hak. Sebagai investor, seseorang memiliki kedudukan yang sah secara hukum dalam perusahaan sesuai dengan kepemilikannya, sehingga berhak atas keuntungan atau dividen, hak suara dalam RUPS, dan perlindungan hukum atas investasinya. Lalu keuntungan yang kedua ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Hak dalam mengikuti rapat umum pemegang saham dan memberikan suara. Investor memiliki hak mengikuti RUPS dan memberikan suara sesuai jumlah saham yang dimiliki, sehingga dapat ikut menentukan arah kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Lalu keuntungan yang ketiga ada capital gain, potensi mendapatkan keuntungan selisih harga saham. Investor berpeluang memperoleh capital gain apabila menjual saham pada harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Lalu keuntungan yang keempat ada dividen, potensi mendapatkan dividen perusahaan setiap tahunnya. Investor berhak memperoleh dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham apabila perusahaan memutuskan membagikan keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada resiko dikelola. Resiko yang dapat dikendalikan untuk menghindari kerugian investasi. Investor dapat mengelola resiko dengan strategi yang tepat agar potensi kerugian dapat ditekan dan investasi tetap terkendali. Lalu yang terakhir ada menjadi warisan. Kepemilikan saham dapat diwariskan kepada pihak yang ditunjukkan, sehingga menjadi sarana perencanaan keuangan jangka panjang dan pewarisan kekayaan. Langkah awal investasi bagi pemula. Sebelum berinvestasi, investor pemula perlu menentukan tujuan investasi, menentukan jangka waktu investasi,
dan menyesuaikan instrumen investasi dengan profil risiko. Langkah ini penting agar investasi terarah dan tidak bersifat spekulatif. Selanjutnya ada POEMS ID. POEMS ID atau Philip Online Electronic Market System Indonesia merupakan platform perdagangan saham dan instrumen pasar modal berbasis online yang disediakan oleh PT Philip Sekuritas Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan investor untuk melakukan transaksi saham dan reksadana secara elektronik dengan cepat, mudah, dan real-time. POEMS ID memberikan berbagai kemudahan bagi investor, seperti akses data harga saham secara real-time, informasi berita pasar, serta laporan portofolio yang dapat dipantau kapan saja. Dengan fitur-fitur tersebut, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih tepat dan terstruktur. Selanjutnya tutorial pembukaan rekening POEMS. Yang pertama, download POEMS ID di Play Store atau App Store. Yang kedua, buka aplikasi POEMS ID kemudian tekan Open Account. 3. Isi data pribadi yang diminta. 4. Lakukan verifikasi data seperti ektp dan wajah. 5. Pilih jenis rekening yang digunakan atau RDN. Yang keenam, isi profil risiko. 7. Menunggu konfirmasi akun. Selanjutnya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tutorial beli dan jual saham di aplikasi POEMS ID. Untuk jual dan beli saham di aplikasi POEMS ID ini, kita pertama-tama perlu login ke aplikasinya terlebih dahulu. Untuk login, kita harus memasukkan POEMS ID, password, dan PIN code. Lalu jangan lupakan untuk servernya itu diatur ke main server. Kalau sudah, lalu klik sign in. Setelah berhasil login, kita ada di halaman awal dari POEMS ID. Di halaman awal ini ada asset allocation, pro stock, pro funds, dan pro bonds. Untuk pro stocks ini, itu adalah jenis investasinya adalah saham. Untuk pro funds ini merupakan jenis investasi reksadana, dan pro bonds ini merupakan jenis investasi surat utang negara atau obligasi. Untuk beli dan jual saham, kita akan masuk ke menu Pro Stocks. Lalu klik Pro Stock dan kita akan masuk ke halaman utama dari aplikasi POEMS ID ini. Perhatikan bagian bawah, lalu klik Buy or Sell. Tampilan setelah klik buy atau sell akan ke menu pencarian atau search. Lalu cari saham yang ingin kalian beli. Nah, di sini ada contoh sahamnya, yaitu saham Semco Haesung Adil Lestari Tbk. Lalu klik saham yang ingin dibeli. Tentukan lots yang akan kalian beli, lalu klik buy untuk membeli saham. POEMS akan memberikan konfirmasi kepada kita, lalu klik submit. Selanjutnya, pihak POEMS akan memberikan konfirmasi kepada kita. Klik submit lalu cek ke bagian order status. Jika statusnya masih receive saham, kalian masih dalam antrian penjualan. Tetapi jika statusnya sudah down, saham kalian sudah terjual. Selanjutnya, cek ke menu order status untuk melihat apakah saham yang sudah dibeli atau belum. Lanjut ke bagian portofolio jika saham sudah dibeli. Portofolio ini berguna untuk memantau pergerakan saham yang kita beli. Dan jika ingin menjualnya, klik saham yang ada di portofolio. Isi jumlah lots yang ingin dijual, misalnya 1, lalu klik sell. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih saham. Alasan saya membeli saham Logindo Samudra Makmur Tbk adalah karena harga sahamnya relatif terjangkau, sehingga sesuai dengan kemampuan saya sebagai investor pemula. Selain itu, perusahaan ini bergerak di sektor pelayaran, pendukung industri minyak dan gas yang memiliki peran penting dalam kegiatan energi nasional. Saya juga melihat adanya potensi kenaikan harga saham di masa mendatang. Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri migas, saham ini saya pilih sebagai sarana belajar untuk memahami pergerakan harga saham
dan resiko investasi secara langsung. Alasan saya memilih membeli saham Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk karena perusahaan ini merupakan perusahaan lokal berbasis teknologi yang memiliki ekosistem digital yang luas di Indonesia. Harga saham yang relatif murah membuat saham ini cocok untuk investor pemula seperti saya. Selain itu, perusahaan ini memiliki prospek jangka panjang karena didukung oleh perkembangan teknologi digital dan meningkatkan penggunaan layanan berbasis aplikasi di masyarakat. Dengan membeli saham ini, saya ingin mempelajari bagaimana kinerja perusahaan teknologi mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal. Nah, jadi alasan saya membeli saham Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk adalah untuk belajar berinvestasi saham secara lebih serius dengan resiko yang masih dapat dikendalikan. Harga saham perusahaan ini relatif murah sehingga sesuai untuk investor pemula. Selain itu, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur yang memiliki produk khusus dan pangsa pasar tertentu. Dengan memilih saham ini, saya ingin memahami bagaimana kinerja perusahaan manufaktur mempengaruhi harga saham serta melatih disiplin dalam pengambil keputusan investasi. Selanjutnya yaitu saham yang saya pilih. Saya memilih saham Bank IBK Indonesia Tbk karena sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Harga saham yang relatif murah dan pergerakan yang cukup stabil menjadi pertimbangan utama saya sebagai investor pemula. Selain itu, bank ini fokus pada pelayanan UMKM dan koperasi yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Melalui investasi ini, saya ingin mengembangkan pemahaman mengenai investasi saham di sektor perbankan serta melatih kemampuan dalam menganalisis kinerja perusahaan. Alasan saya membeli saham Bumi Citra Permai Tbk adalah untuk belajar berinvestasi saham dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Harga saham perusahaan ini masih terjangkau, sehingga tidak memberatkan modal awal bagi investor pemula. Selain itu, pergerakan harga sahamnya cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi. Hal ini membuat saham tersebut cocok digunakan sebagai sarana pembelajaran dan memahami mekanisme pasar saham dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian. Pelatihan dan uji profesiensi pasar modal sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku pasar modal. Pemanfaatan aplikasi POEMS ID juga mempermudah investor pemula dalam melakukan investasi secara efektif dan terencana.